Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang game yang telah kami buat. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Yafta Rizky Saragi dengan NIM 802020344. Kemudian saya Joshua Yudhina Gesang dengan NIM saya 802020378. Dan saya Maulidia dengan NIM 80 2022 0354. Kemudian saya Maxwell Aprianti dengan NIM 80 2022 0031. Dan saya Zarfi Febrianti dengan NIM 80 2022 0322. Dan di sini kami akan menjelaskan tentang apa itu game Skylanders yang telah kami buat, yang dijelaskan oleh teman saya yang bernama Yefta. Baiklah, kami membuat game yang berjudul Skylanders. Apa itu Skylanders? Skylanders adalah game platformer bertempo cepat yang berfokus pada elemen parkour, eksplorasi skyline kota, dan menghindari rintangan. Pemain akan bermain sebagai seorang karakter futuristik seperti pelari, robot, atau penyintas yang harus berlari, melompat, dan melintasi atap gedung-gedung tinggi di sebuah kota futuristik yang penuh bahaya. Permainan ini menonjolkan kecepatan, akurasi, dan strategi dalam menghadapi tantangan sambil menceritakan sebuah kisah di dunia cyberpunk. Premis cerita: dalam Skylanders, pemain berperan sebagai seorang pelari atau robot canggih yang berusaha melintasi gedung-gedung tinggi di sebuah kota futuristik. Kota ini telah mengalami kehancuran sebagian akibat eksperimen teknologi yang gagal, sehingga pemain harus melewati rintangan, jebakan, dan musuh untuk mencapai tujuan mereka, menghentikan ancaman, atau menemukan rahasia tersembunyi di puncak Skyland. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya Joshua. Saya akan menjelaskan tentang mekanik dari gameplay kami. Yang pertama ini platforming dinamis. Jadi pemainnya akan melompat dari gedung ke gedung untuk menghindari jurang-jurang, kemudian berinteraksi dengan berbagai lingkungan seperti lift, jembatan otomatis, dan tali untuk bergelantungan dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian yang kedua itu power up dan kemampuan khusus. Di sini ada 3, yaitu yang pertama dash boost. Dash boost ini gunanya untuk melompat jauh atau menghindari jebakan. Kemudian yang kedua ini wall climb, yang itu gunanya untuk mendaki tembok tinggi untuk akses dari area tersembunyi. Kemudian yang terakhir time slow. Time slow ini gunanya untuk memperlambat waktu untuk melewati zona dengan rintangan-rintangan yang cepat. Kemudian yang ketiga akan saya jelaskan tentang musuh dan rintangan. Di sini ada tiga jenis. Yang pertama itu drone penjaga dengan roh musuh. Kemudian yang kedua laser, turbin angin besar, dan platform yang runtuh. Kemudian yang ketiga rintangan lingkungan seperti hujan asap atau angin yang kencang. Kemudian yang terakhir yang keempat progression. Sini yang pertama setiap level akan menghadirkan gedung yang lebih tinggi dan lebih kompleks. Kemudian yang kedua, pemain dapat mengumpulkan poin atau energi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini selanjutnya ada estetika dan juga desain. Yang pertama ada visual, yaitu adalah gaya futuristik dengan latar belakang kota berkilau penuh neon, langit malam dengan awan bergerak, kemudian lampu gedung-gedung tinggi. Kemudian juga ada musik, soundtrack elektronik yang intens untuk meningkatkan adrenalin pemain. Nah, di sini juga ada mode permainan. Yang pertama ada story mode, yaitu pemain menyelesaikan level dengan narasi yang terbuka secara bertahap. Kemudian yang kedua ada endless mode, yaitu pemain melihat sejauh mana mereka bisa bertahan tanpa jatuh dari skyline. Yang ketiga time trial, menyelesaikan level dalam waktu tercepat. Dan ada inspirasi. Di dalam inspirasi ini, konsep ini mengambil inspirasi dari game seperti Mirror, RG, atau Parkour futuristik, dan Plus, dan Cyberpunk, atau estetika non-futuristik. Dengan cerita yang menarik, tantangan intens, dan visual yang memikat, Skylanders ini dapat menjadi game platformer yang menantang sekaligus menyenangkan. Nah, di sini kami akan mencoba memainkan game kami. Pertama kami akan membuka game kami, dan inilah tampilan awalnya. Itu menunjukkan saat Dino melompat, dan player kami ini kami beri nama Dino. Dan ini menunjukkan bahwa Dino melompati ubur-ubur yang telah kami beri nama Theo.
bahwa tadi Dino mengambil poin-poin dan itu pun bisa membuat atau menambah poin tersebut. Ketika Dino jatuh, maka Dino kembali melewati rintangan-rintangan lagi, yaitu berupa skyline ini. Jadi di sini kami mempunyai tantangan yang berbeda-beda. Yang sekarang tantangan yang telah kami buat yaitu Dino memanjat skyline ini yang berbentuk zigzag. Jadi setiap level atau setiap tantangan tersebut kami menambahkan tantangan yang semakin tinggi pula. Nah, di sini kan tadi misalnya Dino nggak bisa nih menuntaskan zigzagnya, maka Dino akan kembali lagi seperti awal dan memulai game ini seperti awal. Ketika Dino masih juga terkena ubur-ubur Theo ini, maka tetap menjadi dan memulainya dari awal. Kemudian game ini kami buat dengan berbagai macam codingan. Yang pertama yaitu enable play. Di dalam enable play ini, inilah codingan yang kami buat. Di sini kami memakai var player, yaitu model playernya dan player controller enable-nya berupa true. Kemudian di sini kami memberi nama folder lagi atau membuat codingan berupa enemy dead. Ini ketika player si Dino ini mati atau misalnya jatuh ke jurang. Nah, di sini kami memakai enemy collider enable, yaitu dia bisa berupa nilai false. Dan kemudian ada health zero. Dan inilah kode health zero ini, yaitu kami memakai schedule player death. Dan kemudian ada player death lagi. Nah, di sini kami memakai 2 player death juga untuk menambah codingan kami agar game-game ini bisa berjalan dan bisa bermain dengan semestinya. Kemudian ada player enter, player enemy. Kemudian juga ada player jump. Nah, di sini bentuk tampilan codingnya ya. Kemudian ada juga player land. Kemudian ada lagi player spawn. Di sini. Kemudian ada lagi yang terakhir player stop. Kemudian ada lagi yang terakhir player take. Sekianlah penjelasan dari kami dan mohon maaf atas kekurangan atau ada salah-salah kata dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.